lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Dari Atlas of 10,000 Beasts First World Beast, pemimpin ini disebut Soyan. Seorang wanita menggoda dengan jubah putih memeluk sosok berdiri dengan hormat pada perhatian, suaranya bergema di benak Kinyu. Soyan Kinyu mengangguk, saya menemukan binatang dari dunia pertama Atlas cukup lemah. Level para iblis, ada sekitar 7 tetapi iblis level 9 tampaknya, berjumlah sekitar beberapa ratus. Mengapa seperti ini? Sebagai Master Atlas 10.000 binatang, dia masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia lapisan pertama. Meskipun dia tidak dapat mengakses lapisan kedua dan ketiga dari Atlas, di dunia lapisan pertama ini yang terlemah adalah binatang iblis level 7 dan yang terkuat adalah binatang iblis level 9. Ada sekitar 200 hingga 300 iblis level 9 sedangkan level 8 dan level 7 setidaknya beberapa ratus. Semuanya harus ada sekitar 1000. Penemuan ini benar-benar membingungkan Kinyu. Dia tidak dapat memahami mengapa iblis terlemah berada di level 7. Tuanku, saat kita mengikuti Kaisar Abadi ini yang melintasi semua alam atas iblis abadi dan iblis di dunia pertama ini memiliki banyak Divine Beast level 2 dan level 3. Sejak kematian Kaisar bertahun-tahun telah berlalu. Waktu yang lama telah berlalu, sebagian besar binatang buas yang memiliki bakat yang baik telah naik ke dunia lapisan kedua sebagai Raja Iblis. Sisanya kita memiliki bakat yang lebih buruk. Soyan menjawab dengan suara kecewa. Kinyu merasa sedikit terkejut. Dia akhirnya mengerti Kaisar telah mati untuk waktu yang sangat lama, cukup lama, sehingga yang naik sudah menjadi Raja Iblis. Inilah mengapa penghuni terlemah lapisan pertama adalah Iblis level 7. Kalian semua iblis kelas bawah, mungkinkah di dunia lapisan kedua ada lebih banyak beast? Kinyu bertanya. Pikiran Soyan menyimpulkan seperti itu. Tuanku tidak tahu status dunia lapisan kedua. Yaitu benar, dunia lapisan kedua pasti memiliki lebih banyak binatang daripada lapisan pertama. Cukup dari jumlah transfer dari lapisan pertama ke lapisan kedua jumlahnya lebih dari 1000. Kinyu kaget. Atlas ini berisi begitu banyak makhluk kuat. Bukankah level 9 Demon Divine Beast setara dengan 12.000 Lation loh, Sedemons. Kemudian dia memiliki sekitar 200,300 dari mereka dan lebih banyak lagi monster iblis level 8 dan level 7. Besarnya semua itu hanya menambah kegembiraannya. Pantas saja Menqian, Aofeng dan yang lainnya begitu putus asa untuk mendapatkan Atlas ini. Karena mereka berada di level Raja Iblis, dengan Atlas mereka dapat membuka dunia lapisan kedua. Dengan itu mereka bisa mengendalikan semua binatang termasuk Raja Iblis dari Atlas. Mengikuti alur pemikiran ini memberi Kinyu cukup ketakutan. Bahkan dengan satu level 9 Golden Immortal Sword, Puppet telah membuat dirinya cukup kuat. Bayangkan pasukan mereka. Jika yang lain mendapatkan Atlas, bukankah itu berarti pasukan mereka akan didukung oleh pasukan Raja Iblis level 9? Jadi bahkan jika saya memiliki boneka pedang abadi, saya tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Syukurlah saya menangkapnya. Dia merasa jauh lebih lega dan diam-diam senang. Dia memutuskan untuk merebutnya sebelum yang lain. Dia tidak takut binatang itu akan melakukan kerusuhan karena setiap perubahan dalam hati mereka akan langsung mengingatkan tuannya, dan dengan pemikiran sekecil apapun dari tuannya, para pelanggar akan langsung mati. Jika hewan ilahi ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka, hanya ada 2 metode. Metode pertama adalah di mana binatang itu berlatih sampai jiwa dapat dipisahkan dari tubuh, tetapi hampir tidak mungkin. Yang kedua adalah di mana master mati dan membunuh binatang buas mereka sendiri. Tapi kematian tuan sebelumnya dia tidak membunuh semua binatang di dalam Atlas. Terkadang tuannya adalah makhluk yang busuk, kejam, dan tercela yang akan membunuh binatang buas mereka sendiri setelah kematian mereka. Lagi pula bagi tuannya untuk membunuh binatang buasnya sendiri hanya membutuhkan satu pikiran. Satu pikiran dan binatang ilahi akan memiliki tubuh dan jiwa mereka dihancurkan dan dibubarkan. Syukurlah Kaisar Abadi ini yang adalah guru yang cukup baik, karena ketika dia meninggal dia tidak kejam dan dia tidak membunuh mereka semua. Jika dia melakukannya, saya sendiri harus menangkap kelompok baru. Itu akan menjadi rasa sakit yang serius di bagian belakang.
Dia merasa sangat berterima kasih kepada Master sebelumnya, Kaisar Abadi Ni, yang tidak membunuh binatang buas setelah kematiannya, tetapi sebaliknya dia meninggalkan mereka untuk diwarisi oleh penerus Atlas berikutnya. Momen yang sama ini sebuah suara dengan ketidakpedulian bergema di lantai 2. Itu adalah suara yang tidak peduli dan sedingin es benar-benar tanpa kehangatan untuk orang-orang di lantai 2 Istana 9 Surga ini. Anda harus bergegas ke lantai 3, kegagalan akan dihitung sebagai menyerah. Anda akan dibunuh oleh mantra pembatasan di dalam 9 surga. Pengumuman tiba-tiba membuat Qin Yu tersentak kaget karena informasi itu memantul di aula. Dia dengan cepat melompat ke arah tangga ke atas, bergegas ke lantai 3. Sementara itu di lantai 3 dari 9 hafaan, Meng Qian dan 7 penantang lainnya berdiri tegak di depan kamar belakang. Setiap individu tidak berani melakukan gerakan sedikit pun ke arah kamar belakang karena menghalangi pintu masuk adalah seorang pemuda kulit hitam yang kurus. Pemuda itu menyapu pandangannya pada orang-orang yang berdiri di depannya. Semua penantang merasa seperti semut di hadapan dewa, seolah-olah hidup mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasihan dewa dan di luar kendali mereka. Dengan langkah kaki ringan, Qin Yu mengikuti Lan Feng ke aula besar di lantai 3. Pria muda itu berdiri jauh dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah pria itu datar seperti batu, tapi saat matanya tertuju pada Qin Yu, bibirnya sedikit bergerak ke atas tersenyum dan mengangguk pada pendatang baru itu. Ketika dia melihat Sword Immortal Puppet, ekspresinya berubah menjadi sedikit terkejut. Nak, apakah ini teknik perwujudan kehidupan eksternal? Tidak mungkin Anda terlalu lemah, tapi bagaimana tubuh perwujudan kehidupan eksternal Anda bisa begitu kuat? Benar-benar sebuah misteri, aku bahkan tidak merasakan nafasnya. Mungkinkah dalam pikiran Qin Yu suara pemuda kulit hitam yang kurus terdengar? Pemuda melihat ke arah Qin Yu lagi, ekspresi matanya telah berubah. Haha, saya tidak pernah berpikir, saya tidak bisa memikirkannya. Jika dua orang bodoh itu, mereka tidak akan bisa melihat melalui kegagalan. Nah, awalnya saya tidak puas bahwa Anda akan mendapatkan atlas 10.000 binatang, tapi sekarang saya puas. Senyuman pemuda itu bersemi seperti mawar yang mekar penuh. Mendengar kata-kata dari pemuda kulit hitam kurus ini membuat Qin Yu membingungkan. Apa maksudnya setelah melihat boneka pedang? Tapi pemuda itu merasa sangat puas bahwa saya adalah master baru dari atlas 10.000. Apa alasan dibalik pemikiran seperti itu? Qin Yu tidak dapat menemukan jawaban untuk yang satu itu. Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan kurus pria kulit hitam ini bahkan lebih menakutkan dan tak terduga daripada boneka pedang abadi miliknya. Oke, kalian semua sudah tiba. Pemuda itu sangat menekankan sambil melihat Qin Yu dengan riang dan kemudian menghadapi orang lain dengan ekspresi wajah batu yang sama. Qin Yu akhirnya mengerti pria ini telah melihat melalui tabir wayang pedang abadinya. Sekarang terserah pada kemampuan individu Anda. Di sini ada 17 kamar, tiap kamar bisa dimasuki maksimal 3 kali. Kamu akan menjadi yang pertama memulai. Pria kulit hitam kurus itu memperbaiki jari telunjuknya ke arah Huaiyan. Huaiyan ragu-ragu untuk memulai, kenyataannya tidak ada yang mau duluan, namun ketika dihadapkan pada perintah orang kulit hitam, siapa yang bisa menolak ya senior? Huaiyan menanggapi dengan hormat, tetapi ketika dia menatap pemuda itu, mata pria itu memiliki kilatan kekejaman seperti ujung pedang yang mematikan. Anehnya, Huaiyan memilih untuk menghadapi roh pedang di ruangan pertama, seolah-olah dia dibuat untuk melakukannya melalui pekerjaan dewa dan setan. Di ruang pertama, roh pedang dibatasi oleh Kaisar Ni yang dengan kekuatan maksimum dari dewa emas level 1. Kamar pertama, Huaiyan, apakah kamu idiot? Du Song Jun berteriak. Huaiyan menghela nafas dan menegur dengan getir Kaisar Abadi Ni yang jelas tidak menyukai utusan abadi yang masuk tanpa izin di wilayahnya. Aku takut kekuatan roh pedang kamar-kamar berikutnya tidak dapat diatasi. Saya tidak bisa menahan mereka untuk menyelamatkan hidup saya, jadi saya hanya bisa mencoba ruang pertama. Pria kulit hitam kurus bertepuk tangan secara dramatis dan berbicara dengan datar. Pintar Kaisar Abadi Ni yang tidak menyukai penyusup dari alam abadi. Ketika dia meninggal, dia masih memiliki banyak perselisihan yang belum terselesaikan dengan Kaisar Yu. Dendam ini tidak akan mudah dimaafkan, semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata kematian Kaisar Ni yang ada hubungannya dengan Kaisar Yu, dan itulah mengapa dia membenci utusan manapun dari yang terakhir. Dasar anak nakal dari alam abadi. Kaisar Ni yang menginstruksikan saya untuk menerapkan peningkatan kesulitan 3 kali lipat untuk setiap utusan dari alam abadi. Saat Anda memasuki ruangan pertama, ketiga gelombang dari pedang roh akan menyerang secara bersamaan, berhati-hatilah.
Pemuda itu sebenarnya mengungkap beberapa rahasia di balik kesulitan yang akan dihadapi Huaiyan di ruang utama. Huaiyan sangat senang dengan wahyu ini, segera membungkuk dalam-dalam terima kasih senior. Jika pemuda itu tidak memberitahunya tentang informasi ini, dia tidak akan bersiap untuk 3 gelombang roh pedang secara bersamaan. Dia akan langsung mati di tempat, tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku merasa cukup baik hari ini. Hahaha, aku bahkan perlu berterima kasih kepada Kaisar Yu dan yang lainnya, jika tidak bagaimana lagi bisa membuat Kaisar abadi nih yang mati, dan bagaimana bagi Atlas 10.000 binatang bisa memiliki tuannya saat ini. Pria kulit hitam kurus berseri-seri dengan gembira. Di satu sisi Qin Yu mulai memiliki keraguan tentang pemuda itu. Tampaknya pemuda ini tidak terlalu peduli dengan kematian Niang. Lalu kenapa buru-buru pria kurus kulit hitam tiba-tiba berteriak dengan nada sedingin es dan mengancam senyum sebelumnya tidak ada? Mendengar teriakan ini, semua orang di aula menjadi sangat pucat, sementara hati mereka bergetar dengan kengerian yang tak tertandingi. Sementara Huaiyan tampak seperti pria tenggelam, wajahnya benar-benar tanpa warna dan di sudut mulutnya aliran darah mengalir dari bibirnya yang bergetar. Ya, senior Huaiyan tidak lagi berani membuang waktu lagi dan langsung memasuki ruangan pertama. Dalam waktu singkat, wajah pucat Huaiyan perlahan terhuyung dari kamar pertama. Bahkan sebelum dia memasuki ruangan, dia sudah terluka parah oleh teriakan pemuda itu. Setelah itu, dia masih harus menahan 3 gelombang roh pedang berturut-turut, dan untuk bisa bertahan hidup sungguh beruntung. Kekuatan hidupmu cukup kuat, pemuda kurus hitam tersenyum lalu melambaikan salah satu tangannya. Segera di salah satu dinding aula, kata-kata alam abadi Huaiyan level 0 selesai muncul. Yang kedua, Ao Feng, jari pria muda itu jatuh ke atas. Ao Feng yang berdiri. Ao Feng membungkuk dalam-dalam, tentu saja senior, dan segera memasuki kamar nomor 3. Dia tidak terlalu cepat untuk melupakan bagaimana teriakan sedingin es dari pemuda itu telah melukai Huaiyan dengan parah. Bagaimana orang bisa menegur dari kamar nomor 3 teriakan naga yang marah bergema di aula. Sesaat kemudian Ao Feng berjalan dari kamar dengan wajah pucat dan tubuhnya masih memiliki aliran darah kecil. Pria muda itu melambai lagi, kali ini dinding yang ditampilkan di bawah Huaiyan klan naga Ao Feng level 2 selesai. Semua orang di aula tanpa berkata-kata mengeluarkan napas tertahan. 2 orang berturut-turut telah selamat, yang berarti seseorang tidak bisa terlalu rakus, tapi masih bisa memasuki ruang dengan nilai tertinggi tanpa terlalu menekan kelangsungan hidup mereka. Nomor 3 Yu Liang, pemuda itu menunjuk ke arah Yu Liang. Yu Liang merasa sangat bingung dengan ini, bagaimana pria kulit hitam kurus ini mengetahui namanya. Dia tidak pernah berbicara dengan pria itu tentang dirinya. Tapi dia mengubur kebingungannya ke dalam hatinya dan tetap bersikap hormat. Ya, senior, dan masuk kamar nomor 2 sekaligus. Yu Liang hanyalah demon longgar, kesengsaraan ke-12 dia. Awalnya ingin menggunakan kamar nomor 1, tetapi semua roh pedang digunakan oleh Huaiyan. Jadi, dia hanya bisa puas dengan kamar nomor 2. Men Qian, Qin Yu dan yang lainnya menunggu dalam diam. Siapa yang paling dekat dengan orang terakhir yang pergi akan dapat secara akurat menentukan ruangan terbaik untuk dimasuki. Beberapa saat kemudian, pintu ke kamar kedua terbuka dan Yu Liang ambruk ke aula besar. Pakaiannya hancur berkeping-keping, tubuhnya menyemburkan darah. Dia terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa menahan penampilannya yang rapi dan terlihat sangat menyedihkan di tanah. Untungnya itu hanya 1 gelombang roh pedang, dan untungnya saya memiliki peralatan iblis kelas atas. Kalau tidak ada lebih dari 1 gelombang, itu pasti kematian. Yu Liang gemetar dan berjuang untuk merangkak keluar dari kamar, lukanya sudah mulai pulih. Pria kulit hitam kurus itu tersenyum dan mengangguk lalu melambai lagi. Di bawah nama Huaiyan dan Ao Feng yang lain muncul, klan iblis Yu Liang level 2 selesai. Berikutnya adalah Men Qian, pria muda itu berkata dengan ringan. Wajah Men Qian selalu tersenyum, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia membungkuk dan berkata, tentu senior. Lalu cepatlah melangkah ke kamar nomor 7. Ruang nomor 7 berarti akan ada 1 gelombang roh pedang abadi emas level 7. Tentu saja ruang ke-7 akan sangat kuat, tapi hanya ada 1 gelombang roh pedang. Jika Men Qian menggunakan kartu as terakhirnya dengan senjata kelas ilahi kelas rendahnya, dia masih memiliki beberapa pemahaman tentang situasi berbahaya. Lagi pula ujiannya bukanlah untuk membunuh pedang abadi level 7, tetapi hanya untuk menahan 1 gelombang roh pedang level 7. Apa kamar nomor 7? Du Songjun berseru dan ekspresinya menurun. Baik Men Qian, dan dia adalah Raja Iblis level 1.
tetapi dia sendiri memiliki peluang yang sangat kecil untuk melewati kamar ketujuh. Dia tidak cukup sembrono untuk mencoba kamar ketujuh ketika dia hanya memiliki beberapa peluang untuk berhasil di kamar keenam. Sesaat suara gemuruh terdengar dari kamar ketujuh. Dari ambang pintu kamar ketujuh, kerangka besar Men Qian berjalan dengan bangga keluar. Tubuhnya ditutupi lapisan energi spiritual yang mengalir yang memberikan tekanan kuat di sekitarnya. Pria kulit hitam kurus itu melambai dan sebaris teks muncul di dinding klan iblis Men Qian level 6 selesai. Tanpa peringatan sudah ada 4 orang yang telah melewati kamar dan diantaranya Huaiyan ditempatkan terakhir. Karena pada akhirnya hanya 3 yang bisa memasuki lapisan yang sesuai dari 9 surga. Oleh karena itu, Huaiyan sekarang harus meninggalkan alam Niang. Pria kulit hitam kurus mengumumkan dengan moderat. Semua orang di aula mulai dengan terkejut dan hanya bisa menyaksikan pemuda itu dengan gelombang lain menyelimuti Huaiyan yang tertegun dalam cahaya putih dalam. Sekejap Huaiyan telah menghilang di depan mata semua orang. Huaiyan telah dipindahkan dari alam Niang. Men Qian, Ao Feng, dan Yu Liang berada di peringkat 3 teratas. Kalian semua harus memasuki lobi lantai 4 dan menunggu. Jika ada yang mendapat skor lebih baik dari peringkat terendah, saya akan mengangkut serdadu terendah keluar dari alam Niang. Dengan lambaian lain, Men Qian, Ao Feng, dan Yu Liang menghilang dari aula lantai 3. Senior Ao Feng, kamu dan aku sama-sama memiliki 2 poin lalu. Siapa yang kedua? Yu Liang bertanya pada Ao Feng dengan sopan. Percakapan mereka terdengar jelas di lantai 3. Sebab jarak antara lantai 4 dan 3 hanya 5 hingga 6 meter. Ao Feng dan Yu Liang mungkin sama-sama memiliki 2 poin, tapi Ao Feng menantang ruang yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Yu Liang. Jadi secara alami Ao Feng adalah peringkat 2 dan Yu Liang adalah peringkat 3. Pria muda itu menjelaskan dengan lembut. Suaranya dengan mudah terdengar di lantai 4 juga. Suara jernih yang datang dari lantai bawah membuat Ao Feng dan Yu Liang terkejut dan tiba-tiba membuat mereka terlalu takut untuk berbicara. 3 teratas 4 orang telah lulus uji coba kamar-kamar di lantai 3. Di antara mereka Men Qian peringkat 1, Ao Feng peringkat 2, dan Yu Liang peringkat 3. Ketahuilah bahwa 3 peringkat teratas akan memasuki ruangan lantai 9 hingga 7 sesuai dengan peringkat mereka. Sementara 4 lainnya tetap berada di lantai 3. Mereka adalah Fang Tian, Song Juqin, Yu, dan Du Songjun yang belum mencoba tantangan kamar. Siapa dari ke-7 orang itu yang akan memperoleh kemenangan tertinggi terlalu sulit untuk dipastikan sekarang. Selanjutnya Du Songjun, pemuda kulit hitam kurus, sekali lagi mengarahkan jarinya ke penantang lain. Du Songjun merasa terpaku untuk sementara waktu. Kemudian buru-buru membungkuk dengan kaku dan menjawab, "Ya senior." Pada saat ini pikiran Du Songjun berputar seperti topan. Roh, darah tidak bisa dibandingkan dengan roh naga sejati juga. Aku bukan binatang super ilahi yang tidak memiliki senjata ilahi. Tingkat rendah kamar mana saya memilih, dia sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Jika dia memilih ruangan level tinggi, maka dia akan kehilangan nyawa kecilnya. Jika dia memilih ruangan level rendah, maka dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan 1 item divine. Lalu tak lama Du Songjun masuk kamar ke-6. Di kamar ke-6 dia harus menghadapi 1 gelombang kekuatan maksimum dari pedang roh, pedang emas tingkat 6. Meskipun roh darah dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat, setelah diambil dia kemungkinan akan berada dalam keadaan haus darah dan hiruk pikuk. Belum lagi dia juga tidak memiliki item divine tingkat rendah. Jadi menantang kamar ke-6 sudah mendekati kematian. Saudara Qin Yu, katakan, apakah menurutmu Du Songjun akan bertahan? Songju bertanya. Qin Yu merenung sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari ace terakhirnya. Jika itu sekuat roh naga sejati Fang Tian, maka ruang ke-6 akan menjadi jalan-jalan di taman untuk dia. Fang Tian, dengan jiwa naga sejati, situasi ini pasti sangat menguntungkan bagimu. Lan Feng berkata sambil tersenyum pada Fang Tian. Baik, Fang Tian merenung dengan getir pada pertanyaan serampangan Lan Feng ketika dia menggunakan roh naga sejati untuk mencoba mengklaim atlas 10.000 binatang. Dia menghabiskan 20% saat melawan aliansi 3 orang Men Qian dan 50% lainnya untuk sepenuhnya menekan aliansi itu. Tapi itu bukanlah akhirnya ketika dia baru saja akan mendapatkan atlas, dia menyerang Lan Feng yang membuatnya kehilangan 20% dari True Dragon Spirit untuk dipertahankan. Sekarang Fang Tian hanya memiliki sekitar 10% dari roh naga sejati. Yang tersisa
hanya 10% jika dia berada pada kekuatan 100%. Bahkan ruang ke-7 pun mudah, tetapi dengan hanya 10% dia bahkan tidak berani menantang ruang ke-6. Tiba-tiba tangisan kesakitan dan haus darah terdengar dari kamar ke-6. Du Songjun, apa yang terjadi? Qin Yu, Fang Tian, dan Song Ju melihat ke arah kamar ke-6, bagian dalam kamar ke-6. Saat itu Du Songjun memasuki ruang ke-6, dia segera mengkonsumsi roh darah. Energi menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyebabkan semua energi spiritualnya meningkat secara eksplosif, sementara pupil matanya berubah menjadi merah darah. Harus tetap tenang. Du Songjun bernyanyi berulang kali saat dia merasakan gelombang haus darah yang luar biasa di dalam pikirannya. Dia hanya bisa menekan kebutuhan naluriahnya. Sesaat kemudian semburan energi pedang roh menyerang langsung ke Du Songjun dari depan. Roh pedang yang ganas mendorong naluri iblis darah dalam Du Songjun meledak, terbuka melepaskan energi tebal dan jahat dalam jumlah besar yang mengeluarkan cahaya aneh. Dengan geraman kesakitan seperti binatang, Du Songjun melepaskan kemampuannya. Aliran cahaya merah darah bertabrakan dengan roh pedang yang masuk. Dari dalam kamar ke-6 Du Songjun keluar, tubuhnya tampak seperti balon kempes layu seperti daun kering, tapi masih bisa tersenyum hormat pada pemuda kulit hitam kurus. Pemuda itu menghela nafas dan dengan lambaian sebaris kata muncul di dinding aula besar. Alam iblis, Du Songjun, level 5 selesai. Dan dengan gelombang aliran cahaya turun ke Du Songjun menutupi dirinya sepenuhnya, Du Songjun telah memperoleh 5 poin dan sekarang berada di peringkat 2. Yuli yang akan dikirim keluar dari alam Ni yang pria itu menjelaskan dengan lembut. Du Songjun dengan cepat menghilang dari lantai 3, sementara Qin Yu dan yang lainnya bisa mendengar gangguan dari lantai 4. Di lantai 3 hanya tersisa Song Ju, Fang Tian, Qin Yu, dan Lan Feng. Namun hanya pikiran Fang Tian dan Song Ju yang diselimuti oleh pemikiran yang rumit. Dari sudut pandang mereka, Qin Yu terlalu lemah, bahkan menerobos ruang pertama tidak mungkin, apalagi ruang kedua. Sejak peluang ruang pertama telah digunakan oleh penantang pertama Huayan. Bahkan Song Ju memiliki sedikit kepercayaan pada kesuksesan Qin Yu. Bagi mereka satu-satunya pesaing adalah dari Men Qian, Hao Feng, dan Du Songjun. Selanjutnya Fang Tian, pria itu mengumumkan. Ya, senior Fang Tian membungkuk dan dengan tergesa-gesa membuat keputusan sambil mengarahkan pandangannya ke seluruh ruangan yang tersedia. Karena Men Qian mendapat 6 poin, Du Songjun mendapat 5 poin, maka itu berarti aku juga harus mendapatkan 5 poin. Fang Tian melangkah menuju kamar ke-5. Karena dengan hanya 10% dari roh naga sejati yang tersisa, Fang Tian hanya percaya diri dengan kamar ke-5. Song Ju dan Qin Yu menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian pintu terbuka lagi. Keluarlah wajah pucat Fang Tian yang tidak bisa menahan kegembiraan yang muncul di wajahnya. Dia menyimpulkan bahwa Song Ju pasti akan gagal di kamar ke-5 tanpa konsumsi setara dengan True Dragon Spirit. Dengan gelombang lain dari tangan pria kulit hitam kurus klan naga, Fang Tian level 5 selesai. Mengikuti isyarat tangannya, pria itu mengumumkan hasilnya. Fang Tian telah lulus level 5 dan sama dengan Du Songjun. Tapi Fang Tian akan menempati peringkat 3 karena Du Songjun melewati kamar ke-6 sedangkan Fang Tian kamar ke-5. Itu berarti Hao Feng akan dipindahkan dari alam Niang. Seberkas cahaya lain menutupi Fang Tian dan dia diangkut ke lantai 4. Sementara Hao Feng diusir dari alam Niang. Di lantai 3 hanya tersisa Song Ju, Qin Yu, dan Lan Feng. Tapi kenyataannya hanya Song Ju dan Qin yang menjadi penantang. Saat ini serdadu terendah telah melewati level 5 dan hanya ada harta di 3 lantai ke-9, ke-8, dan ke-7. Sesuai dengan lantai hanya akan ada 3 pemenang peringkat. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, Anda setidaknya harus melewati level 5 yang lebih tinggi atau bahkan level yang lebih tinggi. Pria kulit hitam kurus memberikan beberapa wawasan tentang penantang yang tersisa. Sambil tersenyum pria itu memandang Song Ju. Song Ju, sekarang giliranmu. Ya, senior. Wajah Song Ju memasang ekspresi tegas dan berjalan ke kamar ke-6. Song senior Qin Yu khawatir dengan keputusan yang pertama, sedikit bungkuk, tetapi dia masih berhasil berjalan dengan mantap ke kamar ke-6. Qin Yu benar-benar tercengang. Pria kulit hitam kurus itu tiba-tiba menoleh ke Qin Yu dan tersenyum riang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wulan. Anda bisa memanggil saya Tuan Wu. Tidak perlu khawatir karena tidak ada yang bisa mendengar kami. Qin Yu menatap pria kulit hitam kurus terlalu bingung dan terkejut dengan cepat muncul dengan tanggapan. Wulan, selama beberapa saat ini Qin Yu telah memikirkan banyak hal.
Tetapi dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dalam dirinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Wu, saya merasa seolah-olah Anda memiliki minat yang tidak dapat dijelaskan pada saya. Namun saya tidak merasa bahwa kita pernah bertemu sebelumnya. Bolehkah saya bertanya tentang minat ini? Haha, ya aku sangat tertarik padamu. Wulan berseri-seri dengan gembira. Qin Yu, apa kamu tahu saya belum pernah pulang untuk waktu yang sangat lama? Tuan Wu sebenarnya menggunakan kata sangat 3 kali berturut-turut untuk menekankan keinginannya. Wajahnya sangat berarti kesepian. Qin Yu mengangguk setuju. Jadi apakah Tuan Wu terjebak di sini, di alam Niang? Dari informasi yang dia kumpulkan dan dari mempertanyakan binatang-binatang dari lapisan pertama dunia dari Atlas 10.000 binatang alam, ini telah berada di alam fana untuk waktu yang sangat lama. Dan melihat pria kurus dan hitam ini Wulan dirantai di sini, di alam Niang itu pasti benar. Oh, tidak juga. Wulan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Di alam Niang ini, bahkan belum lebih dari 100.000 tahun itu bukan waktu yang lama. Qin Yu terkejut. 100.000 tahun bukanlah waktu yang lama. Aku sudah meninggalkan rumah selama berapa ratus kelipatan ribu tahun. 1.000 kelipatan atau 10.000 kelipatannya. Hah? Sudah lama sekali, bahkan aku tidak ingat. Wulan menghela nafas sambil mengingat tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengukuran waktu Wulan telah meniup pikiran Qin Yu. Suatu hari, karena alasan khusus saya terpaksa meninggalkan rumah. Setelah serangkaian kejadian sulit saya bertemu dengan Niang. Wulan berbicara tentang kenangan kehidupan masa lalunya sementara Qin Yu mendengarkan dengan tenang. Wulan berseri-seri sebentar dan melanjutkan ceritanya. Kemudian Niang meninggal, dia mati tanpa arti kematiannya sangat lucu. Ekspresi Wulan menunjukkan senyum tegang. Mungkinkah kamu tidak terlalu dekat dengan Kaisar, bahkan tidak sedikit pun persahabatan? Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman mengetahui kematiannya? Qin Yu bertanya dengan sopan. Persahabatan? Wulan tertawa kecil, mungkin sedikit. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami tidak cocok sebagai teman? Tapi aku tidak bisa sepenuhnya merasa kehilangan untuknya, karena dengan kematiannya aku bisa pergi dengan mudah. Tapi hari ini melihatmu telah membuatku sangat bahagia. Saya pikir selama bertahun-tahun ini, hari ini adalah yang paling bahagia yang saya rasakan sepanjang hidup saya. Mengapa demikian? Qin Yu bingung. Ini sebuah rahasia. Wulan memberi Qin Yu senyuman misterius ini. Bukan saat yang tepat bagimu untuk mengetahuinya. Jika sudah waktunya kamu akan tahu. Tapi saat aku melihat benda itu, Wulan menunjuk pada Lan Feng. Saya tahu satu hal, dan itu adalah saya sangat mungkin bisa pulang ke kampung halaman saya sekarang. Ketika Qin Yu mendengar Wu Lan menyebut Lan Feng sebagai benda, dia tahu bahwa Wu Lan telah melihat melalui leluconnya dan bahwa Lan Feng hanyalah sebuah boneka. Tuan Wu penantang sebelumnya, Song Ju, apakah di Qin Yu sedikit khawatir. Bagaimanapun Song Ju dan dirinya sendiri adalah teman dekat dan Song Ju juga mengenal Paman Lan. Wulan tertawa kecil untuk memasuki kamar ke-6. Dengan kekuatannya saat ini itu akan menjadi. Dia hendak mengatakan mati, tapi dia berhenti di tengah kalimat. Ekspresinya juga membeku di tengah kalimat. Setelah beberapa saat Wulan menarik napas tajam dan berbicara dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin dia tercengang? Qin Yu orang yang memberimu benda ini, apa dia juga kenal Song Ju? Wulan bertanya. Apakah berbicara tentang Paman Lan? Qin Yu mengangguk. Ya, Paman Lan memang kenal Song Ju, tapi dia malah memberi Song Ju senjata. Pantas, Wulan berkata dengan nada jelas. Dari ambang pintu kamar ke-6, Song Ju melangkah keluar. Sosoknya tidak terlalu buruk, hanya ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya bersinar karena semangat dan kegembiraan. Alih-alih berjalan menuju pria kulit hitam kurus Wulan, dia berjalan menuju Qin Yu. Saudara Qin Yu, jika Anda melihat senior Lan lagi, tolong terima kasih untuk saya. Ini Qin Yu terkejut. Tapi Qin Yu sudah berhipotesis tentang beberapa hal. Bagi Song Ju untuk keluar, hidup-hidup dan datang kepadanya untuk berterima kasih kepada Paman Lan pasti berarti bahwa kelangsungan hidupnya ada hubungannya dengan Paman Lan. Baris kata lain muncul di papan pemimpin Chaotich Astral Ocean. Song Ju level 6 selesai. Wulan mengumumkan hasilnya. Song Ju telah melewati level 6 dan dengan ini ditempatkan di peringkat 2, sementara Fang Tian akan dihapus dari alam Niang. Aliran cahaya lainnya melesat ke arah Song Ju dan Fang Tian. Satu diangkut ke lantai 4 dan yang lainnya dibuang dari alam Niang.
Saat Song Ju menghilang, senyum lainnya muncul dari wajah Wulan. Qin Yu, sekarang giliranmu. Kamar apa yang akan kamu pilih dengan teknik perwujudan kehidupan? Eksternal itu saya kira harta. Karun di lantai 9 istana, 9 surga ini akan menjadi milik Anda. Wulan berkata sambil tersenyum. Qin Yu menjawab dengan senyumnya yang paling rendah hati. Bagaimanapun, Men Qian menduduki peringkat pertama dengan mengeluarkan semua kekuatannya. Meskipun dia adalah seorang ahli daceng, stager ruangan manapun yang bisa dia pilih setidaknya akan memberikan 10 poin atau lebih. Tapi mari kita menjadi sedikit lebih rendah hati. Kamar ketujuh. Qin Yu tersenyum. Sementara Lan Feng melayang menuju Qin Yu dan menyatu dengan tubuhnya. Kemudian Qin Yu memasuki kamar ketujuh sendirian. Boneka abadi pedang emas tingkat 9 versus roh pedang abadi tingkat 7. Setelah hanya beberapa saat, Qin Yu muncul dari ruangan dengan senyum cerah dan sedikit kesombongan dalam langkahnya. Dengan ini serdadu pertama sudah selesai. Wulan masih berpikir Qin Yu menang terlalu mudah dan bahkan tersenyum lebar di wajahnya. Qin Yu, bersiaplah. Aku akan membawa Men Qian dan Song Ju ke lantai harta, karun ke-9, ke-8, dan ke-7 tergantung pangkatmu. Pada saat yang sama, baris kata lain muncul di papan pemimpin. Pesawat Fana Qin Yu level 16 selesai. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.